Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Sad Ending. Bagaimana Tante? Bagaimana perasaan Tante sebagai seorang ibu jika melihat anak perempuannya ditiduri oleh kekasihnya? Dan kemudian dicampakkan begitu saja. Ulang Filia yang sejurus kemudian membuat Kinanti tersadar dari lamunannya. Kinanti mengerjapkan mata. Maksud ucapanmu ini apa, Vi? Tolong jangan berbelit-belit lagi, karena sungguh Tante tidak bisa berpikir jernih saat ini. Apalagi ucapanmu ini terkesan berputar-putar. Banyu, Tante. Banyu sudah merenggut kesucian Filia. Dia sudah menipu Filia saat Filia dibuat mabuk olehnya. Dia yang sudah mencabik-cabik harga diri Filia, Tante. Kinanti terhenyak. Meskipun Filia sudah menampakkan wajahnya yang begitu serius, namun entah mengapa ada rasa tidak percaya dalam dirinya. Tidak, Banyu tidak mungkin melakukan hal-hal serendah itu. Tante tidak percaya, Vi. Tapi ini kenyataannya, Tante. Banyu sudah merenggut kesucian Filia, dan dia harus bertanggung jawab untuk menikahi Filia. Karena di luar sana, pasti tidak akan ada yang mau menerima seorang wanita yang sudah tidak perawan, dan Banyulah yang harus bertanggung jawab. Hebat, sungguh hebat akting Anda, Nona Filia. Sepertinya Anda sangat pantas untuk masuk ke dalam ajang pencarian aktris sinetron berbakat. Banyu, pekik Filia saat melihat Banyu yang sudah berada tidak jauh di belakang punggungnya. Banyu berjalan santai, mendekat ke arah Filia yang wajahnya sudah sedikit berubah. Jika sebelumnya wanita itu menampakkan wajah yang melankolis, bak korban pelecehan seksual, kini ada seburat kurat kecemasan yang muncul di wajah Filia. Entah apa yang membuatnya cemas, namun sepertinya ia cemas jika sampai sandiwaranya ini terbongkar. Banyu mendaratkan bokongnya di salah satu sofa yang masih kosong. Pemuda itu hanya memasang wajah datar. Namun, sesekali ia juga tersenyum simpul yang sangat sulit untuk diartikan. Ada apa, Vi? Mengapa kamu nampak terkejut dengan kedatanganku? Bukankah seharusnya kamu senang? Karena dengan seperti ini, semua permasalahan akan semakin jelas. Dan mungkin saja Mama akan memintaku untuk segera menikahimu. Filia buru-buru mengubah ekspresi wajahnya. Ia mencoba untuk tetap santai. Ia yakin bahwa keadaan masih berpihak kepadanya, di mana Banyu masih belum mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Tidak, wajahku santai-santai saja. Banyu terkekeh pelan. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tidak ada yang diinginkan oleh seorang wanita yang telah direnggut kesuciannya, selain pertanggungjawaban dari lelaki yang telah merenggutnya. Filia berujar setenang mungkin, menguasai segala perasaan takut yang sudah bercampur dengan rasa khawatir. Ia takut jika sampai peran yang sedang ia mainkan ini terbongkar. Maksudmu, aku yang telah merenggut kesucianmu? Kamu masih mau mengelaknya? Kamu itu kekasihku, jadi kamulah yang sudah merenggut kesucianku. Tidak mungkin jika aku melakukan hal itu dengan laki-laki yang bukan kamu. Filia, kenapa kamu terlihat konyol sekali? Ucap Banyu dengan gelak tawa yang menggema.
Tadi kamu mengatakan bahwa aku melakukan itu pada saat kamu dalam keadaan mabuk. Jadi yang benar yang mana? Kamu dalam keadaan mabuk atau kamu dalam keadaan sadar melakukan itu? Filia terhenyak. Lidah yang dipaksa untuk berbohong pada akhirnya hanya membuatnya blunder sendiri. Itu, itu. Kamu paham bukan jika kamu menuduhku telah merenggut keperawananmu tanpa bukti? Bisa masuk dalam delik pencemaran nama baik. Banyu masih terlihat begitu santai dan menikmati ketakutan yang dirasakan oleh Filia. Ia ingin tahu seberapa kuat wanita ini memainkan dramanya. Apa yang aku ucapkan ini benar. Lagi pula, apa yang membuatmu yakin bahwa kamu tidak melakukan hal itu? Kamu hilang ingatan, Banyu. Bisa saja kamu yang berpura-pura tidak mengingat agar bisa lepas dari tanggung jawab. Oh, seperti itu. Baiklah, aku sudah cukup muak dengan ini semua, Vi. Aku rasa ini harus aku akhiri. Banyu merogoh ponsel yang ada di dalam saku celananya dan menghubungi seseorang. Halo, Sel. Tolong kamu jemput lelaki yang kemarin aku ceritakan dan segera bawa kemari. Dia ada di kosan belakang kampus. Kedua bola mata Filia terbelalak. Laki-laki. Laki-laki siapa yang kamu maksudnya? Sabar, Nona Filia. Sebentar lagi semua kebohonganmu akan terkuak. Iya, ini ada apa? Mengapa semua berkumpul di sini? Herlambang yang baru saja tiba di rumah bersama Pandu hanya menatap heran dengan beberapa orang yang sudah berkumpul di ruang tengah. Bahkan wajah mereka nampak begitu tegang. Papa dan Bang Pandu, duduklah di sini. Kita akan sama-sama menyaksikan akhir dari drama yang dimainkan oleh Filia. Drama? Drama apa maksud ucapanmu, Nyoh? Pandu bertanya dengan kerutan di dahinya. Nyoh, ini lelaki yang kamu cari. Gelombang suara lembut dari sosok seorang wanita yang datang dari arah ruang tamu membuat perhatian orang-orang yang berkumpul di ruang tengah menoleh ke arah sumber suara. Nampak Sally sudah datang dengan menggandeng sosok pemuda yang juga nampak tidak kalah tampan dan gagah dengan Banyu. Banyu tersenyum penuh arti. Jordan, silahkan ceritakan apa yang terjadi di antara kamu dengan Filia sedetail mungkin. Ingat, jangan ada sedikit pun yang kamu tutup-tutupi. Kedatangan pemuda inilah yang membuat Filia bangkit dari posisi duduknya. Kedua bola matanya pun semakin terbelalak dengan bibir menganga lebar. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang, tiada terkendali. Ia merasa keselamatannya kali ini benar-benar berada di ujung tanduk. Semua cerita bohong yang ia ciptakan akan segera tamat dengan menyisakan cerita sad ending. Jordan, lelaki yang terpaut 1 tahun lebih muda dari Banyu itu dengan lantang menceritakan semua yang terjadi di antara dirinya dan juga Filia. Mulai dari proses perkenalan, bertemu secara diam-diam, dan puncaknya pada saat mereka tidur bersama dan dipergoki oleh Banyu. Tidak ada raut wajah penuh keterkejutan yang ditampakkan olehnya. Karena sejak ingatannya mulai pulih, ia paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Berbeda dengan Banyu, Herlambang, Kinanti, dan Pandu justru terlihat terkejut setengah mati. Mereka benar-benar tidak percaya jika calon menantunya merupakan salah satu wanita murahan yang sanggup bermain-main dengan naf birahinya. Jadi seperti itulah
cerita di antara saya dan juga Filia, Om. Tante, sebenarnya saya sudah mengetahui bahwa Filia ini telah memiliki kekasih. Namun saya hanyalah lelaki biasa yang memiliki naf. Jadi ketika ada seorang wanita dengan sukarela menawarkan dan kenikmatan raga itu, saya tidak bisa menolaknya. Sekali lagi saya minta maaf karena sudah mengacaukan hubungan antara Banyu dan juga Filia. Banyu menyeringai. Sudahlah Jor, aku sudah tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Lagi pula, aku sangat berterima kasih karena kehadiranmu lah yang membuka sifat asli Filia. Banyu menautkan pandangannya ke arah Filia. Bagaimana, Vi? Apakah kamu ingin menyangkal ucapan Jordan? Jika ada, aku persilahkan. Banyu tersenyum girang. Jika sampai Filia kembali menyangkal, akan dia biarkan wanita itu berdebat dengan Jordan. Sepertinya terlihat sangat mengasyikkan jika dua orang yang terlibat dalam sebuah skandal saling membela diri. Sadar bahwa sudah tidak ada yang dapat dilakukan, Filia bangkit dari posisinya. Ia bersimpuh di bawah telapak kaki Kinanti dan juga Herlambang. Ia menangis sesenggukan di sana. Maafkan Filia, Om. Tante, Filia saat itu hilaf, sehingga membuat Filia melakukan hal itu. Om benar-benar tidak menyangka bahwa kamu perempuan seperti ini, Vi. Seorang perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Om benar-benar kecewa sama kamu. Herlambang hanya bisa memijit-mijit pelipisnya yang berdenyut nyeri. Hampir saja ia dan keluarga salah langkah dengan menjadikan Filia menantu. Beruntung sang putra segera mengingat semua. Sekali lagi, maafkan Filia, Om. Tante, Filia mohon jangan batalkan rencana pernikahanku dengan Banyu. Filia benar-benar mencintai Banyu, Om. Tante. Kali ini Pandu yang dibuat tidak mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Filia. Rasa-rasanya sungguh menggelitik ginjal dan telinga. Apa kamu bilang? Kamu tidak ingin rencana pernikahanmu dengan Banyu dibatalkan? Please, Vi, kalau bercanda jangan keterlaluan. Mana mungkin kami, keluarga Banyu, mengizinkan Banyu untuk melanjutkan hubungannya denganmu. Satu hal yang sangat mustahil. Tapi Bang, sudah. Tante rasa tidak ada yang perlu dibahas lagi. Tante memutuskan untuk membatalkan rencana pertunangan dan pernikahanmu dengan Banyu, Vi. Dan sampai kapanpun, Tante tidak akan mau untuk menjadikanmu sebagai calon menantu. Lebih baik sekarang kamu pulang dan merenungi semua kesalahanmu. Itu yang mungkin akan menjadikanmu manusia yang jauh lebih baik lagi. Tante, stop, Vi. Sekarang pulanglah. Masih ingat pintu keluarnya, bukan? Timpal Banyu dengan sadis. Filia bangkit dari posisi duduknya. Ia ambil tas selempang yang teronggok di atas meja dan mulai berjalan gontai keluar dari ruangan ini. Banyu hanya bisa menatap punggung Filia yang semakin lama semakin hilang ditelan oleh dinding dengan senyum kelegaan. Tiba-tiba saja ingatannya tertuju pada satu sosok yang dulu selalu ada di sisinya. Kamu seharusnya melihat ini, Ling. Bahwa aku tidak pernah melakukan hal serendah seperti itu. Kamu seharusnya percaya kepadaku. Tapi kamu justru berada di barisan seseorang yang meragukanku. Entahlah, aku memang mencintaimu, Lingga.
Namun ternyata aku hanya jatuh cinta sendirian, sedangkan kamu tidak pernah mencintaiku. Detik demi detik berlalu, menyisakan cerita dan kenangan masa lalu, serta membuka lembaran-lembaran baru. Lembaran yang telah usang patut untuk dijadikan pelajaran, sedang lembaran baru yang masih putih bersih pantas untuk dilukis dengan tinta-tinta kebaikan. Bersambung.